lebih tunduk terhadap hukum negara. Jadi pemberlakuan daripada hukum internasional ini juga dilematis juga kadang-kadang. Ya, dilematis juga kadang. Nah, itulah saudara jenis-jenis hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, lalu bagaimana tanggung jawab umat Kristen dalam menaati hukum Tuhan dan negara? Satu orang Kristen harus memahami Tuhan pusat dan sumber dari semua hukum di dunia ini. Tuhan juga yang membuat aturan atau hukum untuk orang masuk neraka, yaitu orang belum bertobat pada Kristus. Tuhan juga yang membuat hukum atau aturan untuk orang masuk surga, orang sudah bertobat pada Kristus. Tidak, artinya hukum Taurat dan Alkitab adalah undang-undang dasar kerajaan Allah yang tidak pernah berubah, bahkan tidak boleh diamandemen seperti Undang-Undang Dasar 45, dan tidak akan pernah lenyap karena standarnya kebenaran, bukan kebaikan, bukan kepentingan, karena uang. Jadi Alkitab standarnya itu kebenaran. Yang mana Alkitab ini saya katakan dia adalah hukum Tuhan kan, undang-undang dasarnya Tuhan. Lebih tinggi standarnya daripada hukum negara. Hukum negara itu standarnya ukurannya apa? Kebaikan. Makanya hukum di Republik ini tidak akan pernah tidak akan pernah bisa adil. Hukum apapun di Republik ini tidak akan pernah objektif. Tidak akan pernah. Apa masalahnya? Karena standar pembuatan hukum yang berlaku di negeri ini kebaikan Bapak Ibu, bukan kebenaran. Apa maksudnya kebaikan? Tergantung subjektivitas pembuat undang-undang DPR dan pemerintah. Tergantung kepentingan pribadi dan bahkan juga kelompok pembuat undang-undang dan pemerintah. Tergantung hepeng atau cuan. Masa kasih singgung apa konkretnya ini hubungannya dengan undang-undang pendirian gereja. Nanti kasih singgung nanti. Tapi yang perlu kita paham, Tuhan pusat, Tuhan sumber dari semua hukum. Baik untuk hukum yang ada di dunia ini, di neraka sekalipun, termasuk di surga. Cuman ada persoalan. Tuhan sudah berikan rambo-rambo, aturan-aturan, wejangan-wejangan, atau standarisasi. Bagaimana DPR dan pemerintah membuat hukum di negara ini. Tadi, melalui 10 hukum Taurat kan Bapak Ibu ya. Tapi, pembuat hukum, perumus hukum di Republik ini DPR dan pemerintah menyelewengkannya. Artinya apa? Justru membuat peraturan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka akhirnya apa yang terjadi? Hukum di Republik ini tidak ada yang adil. Tidak ada yang objektif. Contoh, kita mau beribadah mendirikan gereja aja. Sulitnya setengah mati. Harus kita punya izin. Kalau negara mau jujur, check and recheck. Cek satu persatu. Pasti gereja, oh yang paling taat sama pemerintah. Tentang masalah syarat pendirian ibadah. Masjid pasti lebih tidak taat sama negara dalam pendiriannya. Artinya apa? Masjid, saya yakin, lebih banyak yang bodoh dibanding gereja. Tapi negara nggak pernah mempersoalkan itu.
yang selalu dipersoalkan orang Kristen. Itu contoh betapa tidak adilnya hukum yang diproduk oleh negara karena sudah melanggar hukum Tuhan. Maka waktu negara tidak lagi menaati hukum Tuhan, maka tinggal tunggu waktunya Tuhan. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama-lama pula. Tuhan pasti berlakukan hukumannya. Saya melihat dari perspektif Alkitab, peristiwa badai COVID-19 itu adalah salah satu bentuk hukuman Tuhan terhadap semua pemimpin-pemimpin negara di dunia ini, termasuk pemimpin negara Indonesia. Karena tidak ada rasa takut dan hormatnya lagi terhadap Tuhan dan hukum ini. Kalau kita mau hitung-hitungan siapa yang lebih banyak mati, pasti bukan orang Kristen, pasti agama Islam. Kalau ada pun orang Kristen yang mati, saya yakin banyakkan di antara mereka saya kira sudah bertobat dan mereka masuk surga. Tapi kalau agama lain masuk neraka. Nah, ini kita harus paham Bapak Ibu ya. Supaya kita jangan berputus asa melihat realitas hukum di negara kita ini yang nggak jelas. Maka kita harus punya pengharapan. Kita masih punya hakim agung kok. Itu Tuhan yang pasti menghukum semua orang. Maka kita harus memahami dalam perspektif ini. Seperti Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Artinya apa? Semua pembuat hukum di Republik ini, DPR, pemerintah, dari pusat sampai ke daerah, mereka pasti dihakimi oleh Tuhan. Mereka pasti dihukum oleh Tuhan. Kalau hukum aturan yang mereka buat itu tidak adil, tidak objektif. Jadi artinya apa? Pemimpin negeri ini saya kira baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup, sudah pasti sudah banyak yang dihakimi Tuhan kok. Maksudnya apa? Roh mereka sudah di neraka kok. Yang masih hidup, tunggu. Ya sebagian di antara mereka sudah mengalami proses penyiksaan itu dengan berbagai sakit penyakit. Tinggal nunggu waktu Tuhan pindahkan total ke api neraka yang total. Para hakim, polisi, jaksa, tentara, pengacara, pasti dihakimi Tuhan. Pasti diadili Tuhan. Atas segala keputusan-keputusan mereka yang tidak ada. Termasuk kemarin para pelaku, masuk kemarin aparat keamanan di polisi, tentara ya, yang membiarkan penghancuran tempat itu. Pasti Tuhan hakimi dia. Tinggal tunggu aja waktu Tuhan. Ini satu sisi memberikan kita penghiburan. Tapi jangan lupa bahwa kita sendiri pun tidak lepas juga dari penghakiman Tuhan ya. Kita sendiri pun juga tidak lepas dari penghukuman Tuhan loh. Kalau kita tidak adil. Kalau kita tidak objektif, kita juga pasti diadili oleh Tuhan. Apalagi kalau dasar segala sesuatu yang kita lakukan itu dasarnya adalah baik. Masih diadili Tuhan kok. Oknum-oknum pendeta yang memberkati pernikahan sejenis ataupun juga pernikahan karena perceraian, pasti diadili Tuhan dia sebagai pendeta. Bulan yang lalu, Bapak Ibu,
Ini ada sebuah keluarga. 6 bulan yang lalu mereka ini ada konflik suami istri. Karena suaminya selingkuh diam-diam di belakang istrinya. Lalu istrinya ingatkan suaminya. Marah. Sampai akhirnya istrinya, maaf, sampai akhirnya suaminya menceraikan istrinya. Itu sampai di pengadilan. Dan setelah itu, baru 1 minggu diputuskan pengadilan, mereka cerai. Suaminya udah nikah. Nikahnya sama seorang pendeta pula. Ya, men- di- menikah dengan seorang pendeta. Diberkati pendeta pula. Di daerah Sulawesi sana. Waktu 6 bulan lalu peristiwa konflik itu terjadi, saya datangi suami istri. Saya damaikan mereka. Dan waktu itu mereka janji. Selesailah sampai di situ kasusnya. Dan tidak akan pernah cerai. Saya tanya suami istri ini. Tapi saya kaget. Diam-diam rupanya suaminya sudah mengajukan perceraian ke pengadilan. Saya kaget betul saya. Tapi istrinya kekeh tidak mau bercerai. Tapi suaminya gaspol terus. Maka saya katakan tadi, diam-diam dia sudah mempersiapkan pernikahannya dengan seorang pendeta. Dan juga pemberkatannya juga sudah disiapkan, dipimpin oleh seorang pendeta. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan itu baik banget. Si pria ini menganggap tidak akan pernah terbongkar latar belakang pernikahan pertama. Dia pikir semuanya akan aman dan aman. Dan juga dia anggap istri barunya ini kebetulan pendeta juga gembala sidang. Lumayan lah jemaatnya, ekonominya cukup mapan. Maka si suami laki-laki ini berpikir, saya menikah dengan dia, dapat kursi empuk lah. Langsung menjadi Pak Pendeta karena istrinya sudah jadi ibu pendeta. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pada saat prosesi pemberkatan, seperti biasa. Karena ini kan diberkati di gereja ibu pendeta, dan yang memberkati temannya ibu pendeta. Maka jemaat-jemaatnya dengan senang hati meliput, memvideokan, mengambil foto prosesi pemberkatan itu. Biasalah. Lalu diposting Facebook. Waktu diposting di Facebook, mantan istri si laki-laki ini lihat di Facebook bahwa suaminya ya meninggalkan pekerjaannya di Bandung, mantan suaminya meninggalkan pekerjaannya di Bandung, lalu dia pergi ke Sulawesi hanya untuk mengikuti prosesi pemberkatan nikah.
Langsung mantan istrinya kirim, kasih komentar. Saya istri pertama dan sah, saya diberkati secara Kristen. Pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian gerejanya di ini, dan ini bukti pemberkatan nikah kami. Saudara tahu, heboh jemaat ibu pendeta ini. Karena mereka kaget. Ibu pendetanya menikah dengan seseorang yang sudah menikah. Kristen pun. Apa yang terjadi, saudara? Ibu pendeta ini ditendang dari gereja itu. Ditendang dari gereja itu. Tidak jadi apa-apa. Suaminya ditendang dari rumah sakit di mana pernah dia kerja. Lalu mereka sekarang hidup di Bandung, morak-marit. Baru tadi siang dapat berita. Waktu mereka sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat. Hampir-hampir mau terbunuh si laki-laki. Karena hampir mau celaka. Tapi saya bilang, ini tandanya. Rasanya Tuhan tidak lama-lama lagi kok. Akan Tuhan naikkan hukumannya. Lebih keras dan lebih keras. Kalau dia tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Saya kira dalam hal itu oknum pendeta yang memberkati pasti dituntut Tuhan. Maka hati-hati Bapak Ibu kita para pendeta ya. Hati-hati ya. Jangan hanya gara-gara amplop. Jangan hanya gara-gara perpuluhan ya. Kita melawan Tuhan loh. Hati-hati kita. Kita memang tidak dihukum negara. Memberkati orang yang berzina. Atau memberkati orang yang menikah sesama jenis. Negara tidak mengurus itu. Tapi Tuhan mengurus. Untuk itulah saya sangat begitu takut dengan pengkhotbah pasal 12 dan 14 ini. Jadi jangan kita melakukan segala sesuatu atas dasar baik. Karena kalau dasarnya hanya baik, masih berpotensi dihakimi Tuhan kita. Bahkan dijatuhkan hukuman oleh Tuhan. Maka standar kita harus kebenaran. Sama Bapak Ibu yang lain yang bukan pendeta atau bukan hamba Tuhan. Lakukan segala sesuatunya atas dasar kebenaran, jangan kebaikan. Di tempat engkau bekerja, di perusahaanmu, di bisnismu, atau di mana saja. Lakukan segala sesuatunya yang terbaik. Artinya apa? Standarnya kebenaran, jangan hanya baik. Apalagi kalau jahat, saudara. Maka saya katakan tadi, para pemimpin di Republik ini, penegak hukum di Republik ini, bisa saja seenaknya mereka. Tidak adil terhadap orang Kristen. Tapi Tuhan punya jalannya sendiri. Menegakkan hukumannya dan penghakimannya kepada mereka. Para hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara. Yang tidak melakukan hukum dengan benar. Tuhan pasti menghukumnya. Semua kita. Tidak ada yang luput dari penghakiman. Termasuk penghukuman dari Tuhan. Kecuali kalau kita pakai standar kebenaran. Sebagai orang Kristen kita juga harus taat terhadap hukum Tuhan dan juga terhadap hukum negara. Maka kalau kita melanggar hukum negara, ya kita harusnya juga kena sanksi. Contohnya apa? Ya kalau kita udah tahu lampu merah tapi melanggar, menerobos juga, kena tilang. Ya jangan marahin polisinya, jangan salahin juga lampu merahnya. Kan kita sendiri sengaja kan. Kita harus terima sanksinya. Termasuk hukuman mati sekalipun.
Orang Kristen harus siap untuk hal itu. Dan akan saya jelaskan panjang lebar tentang hukuman mati di Alkitab. Yang keempat, orang Kristen harus juga tahu, apalagi sebagai penegak hukum, pakailah standar keadilan Tuhan dalam membuat aturan, termasuk juga dalam menegakkan hukum. Kita punya contoh dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 31. Kisah anak bungsu versus anak sulung. Di mana anak bungsu atau anak terakhir itu Bapak Ibu, ya bapaknya masih hidup, masih sehat, udah buru-buru minta warisan dia. Lalu setelah dia dapat warisan dari bapaknya, dijual semua warisan yang dikasih oleh bapaknya. Lalu dia pakai hasil penjualan warisan dari bapaknya itu pergi ke kota lain. Lalu di kota lain itu dia hambur-hamburkanlah hasil penjualan warisan dari bapaknya itu. Ya, pagi siang malam hidupnya hanya di diskotik. Lama-kelamaan habis juga lah uang. Akhirnya dia nggak punya uang Bapak Ibu. Akibatnya apa? Dia sering kali makan tidak makan. Minum tidak minum. Tidak punya tempat untuk tinggal. Apalagi tidur. Bahkan supaya dia bisa makan. Dia sampai mengambil pekerjaan. Menjadi penjaga babi. Lalu satu saat anak yang paling bungsu ini kembali ke orang tuanya. Dia mohon maaf dan pengampunan. Dan dia mau sungguh-sungguh bertobat dan berubah. Akhirnya bapaknya itu pun memaafkan dan mengampuni. Perilaku bapaknya memaafkan dan mengampuni adalah sifat Allah kita. Maha pengasih dan pengampun. Tapi jangan lupa, di balik kasih dan pengampunan Tuhan ada keadilan. Artinya ada hukuman juga loh. Mana hukuman yang dialami oleh si anak bungsu ini? Kan nggak di penjara. Betul, dia nggak di penjara Bapak Ibu. Tapi dia mengalami hukuman kok. Apa? Setelah habis semua harta, warisan bapaknya dia jual, lalu dihambur-hamburkan pagi siang malam di diskotik Bapak Ibu. Kan dia nggak bisa makan lagi selama berminggu-minggu berbulan-bulan. Dia nggak bisa tidur karena nggak punya rumah. Artinya apa? Dia sudah menjalani hukuman kok. Itu apa? Kesengsaraan, kesusahan, kesulitan, setiap penyakit. Maka karena Tuhan sudah melihat dia menjalani hukuman Tuhan. Dan Tuhan melihat dia bersungguh-sungguh bertobat dan berubah. Maka Tuhan pun membuka tangan, memaafkan dan mengampuni. Ini adalah sebuah contoh. Seringkali keadilan di negara ini berbeda jauh dengan keadilan Tuhan. Di negeri kita ini ada istilah